Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Bitari Rojwa Jigananda dengan NIM 933413620, yang kedua Vinka Febriana dengan NIM 933414020, yang ketiga Chairin Nisa Berliana Nastiti dengan NIM 933415120, yang keempat Al-Himni Li Hikmah dengan NIM 933415420 akan mempresentasikan pendidikan agama pada anak. Pendidikan agama pada anak. Menurut Zakiyah Darajat, seperti yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian Andayani, menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar yang telah diatur oleh pendidik, yang berguna untuk membina, mengasuh secara sistematis dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, hingga mengamalkan ajaran agama Islam, yang dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa melalui ajaran-ajaran dasar dan hadis. Fungsi utama pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak adalah untuk menumbuhkan rasa kreativitas peserta didik dan menanamkan nilai yang baik. Sedangkan fungsi pendidikan agama Islam yaitu 1. Pengembangan. Pengembangan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua adalah penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah penyesuaian mental untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat adalah perbaikan. Perbaikan ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan atau kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah pencegahan. Pencegahan ini untuk menangkal nilai-nilai negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya. Yang keenam, pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum atau alam nyata dan nirnyata, sistem dan fungsionalnya. Yang ketujuh adalah penyaluran. Penyaluran ini untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Jadi, fungsi pembelajaran agama Islam pada anak adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan sejak dini dalam diri peserta didik sebagai pedoman untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan agama pada anak. Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrosy, sebagaimana dikutip oleh Zuhairini, menerangkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam secara umum adalah 1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia, 2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, 3. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi kemanfaatan, 4. Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan rasa keingintahuan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. Yang kelima adalah menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, supaya dapat menguasai profesi tertentu dan keterampilan tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian. Jadi,
Tujuan dari pembelajaran agama Islam adalah untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan keimanannya melalui pemupukan pengetahuan serta pengalamannya tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaannya dalam berbangsa dan bernegara sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar yang telah diatur oleh pendidik yang berguna untuk membina dan mengasuh secara sistematis dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani hingga mengamalkan ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa melalui ajaran-ajaran dasar yang hadir. Perkenalkan, nama saya Pitari Roju Wajigananda dengan NIM 933413620. Di sini saya akan membahas metode yang digunakan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, yaitu metode demonstrasi, yaitu cara penyampaian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Yang kedua, metode karya wisata, yaitu siswa diajak keluar sekolah untuk meninjau tempat tertentu. Yang ketiga, metode kisah yang dapat memberikan kesan pada diri anak didik sehingga dapat mengubah hati nuraninya dan berupaya melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk sebagai dampak dari kisah-kisah itu. Yang keempat, metode latihan atau training, yaitu merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kelima, yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving, merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi peserta didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa, perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Pendidikan agama Islam pada anak usia dini. Pendidikan akidah pada kehidupan anak. Dasar-dasar akidah harus terus-menerus ditanamkan pada diri anak agar setiap berkembang dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah hendaknya dikenalkan sedini mungkin dalam diri anak agar tumbuh menjadi insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangannya. Pendidikan akhlak. Dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islami anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Maka dalam rangka mendidik akhlak kepada anak, selain harus diberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Misalnya, membiasakan anak makan bersama. Sebelum makan, cuci tangan, dibiasakan untuk berbagai makanan kepada temannya yang tidak membawa makanan. Dengan kebiasaan tersebut, diharapkan anak terbiasa dengan adab makan tersebut. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak usia dini. A. Perencanaan. B. Metode. C. Evaluasi. Pendidikan untuk anak dengan problematika emosi atau temper tantrum. Temper tantrum sendiri merupakan ledakan emosi yang kuat dan tidak terkontrol, umumnya terjadi pada anak usia 2 tahun hingga 5 tahun. Tantrum sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tantrum manipulasi, tantrum karena frustasi verbal, dan tantrum yang bersumber dari kondisi frustasi anak yang diekspresikan lewat emosi kemarahan yang tak terkontrol.
Gejala dari perilaku temper tantrum berdasarkan jenis tantrum yang pertama dilakukan anak untuk memanipulasi agar dirinya mencapai apa yang ia inginkan. Dengan kata lain, anak menganggap amukan sebagai senjata dirinya untuk mendapat apa yang ia inginkan. Anak kesal merasa ada sesuatu yang tak sesuai dengan hatinya, namun ia merasa kesulitan mengungkapkan perasaannya. Akhirnya anak pun uring-uringan tak jelas, maka keadaan ini jenis tantrum yang kedua. Sedangkan tantrum yang ketiga sangat terkait erat dengan temperamen anak. Biasanya tantrum ini akan muncul saat anak merasa lelah atau mengalami kekecewaan yang amat. Langkah orang tua menangani anak temper tantrum. Yang pertama, berusaha tenang, yaitu dengan cara tarik nafas dalam dan cobalah menenangkan diri menghadapi perilaku temper tantrum itu. Yang kedua, identifikasi temper tantrum anak. Identifikasi kembali apa yang dirasakan anak dengan bertanya atau mengatakan sesuatu kepada anak. Misalnya, apakah kata-kata mama membuatmu marah tidak enak hati? Yang ketiga, buat anak menyatakan keinginannya. Bantu anak untuk menyatakan apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan anak, dengan harapan agar anak tahu bahwa orang tuanya memahami, mengerti perasaan dan keinginannya. Misalnya, ibu tahu kamu tidak suka ibu belikan makanan ini, tapi kamu harus tahu bahwa ibu membelikan ini agar kamu menjadi sehat dan kuat. Yang keempat, beri alternatif. Tawarkan beberapa alternatif lain, misalnya, sekarang ibu tidak menginginkan kamu beli es krim, tapi kamu bisa beli roti atau susu, bagaimana? Yang kelima, beri pelukan cinta. Bila temper tantrum berlangsung terus, bahkan reaksi emosi anak semakin kuat, cobalah untuk memeluk anak dengan penuh rasa cinta. Selanjutnya, memberi hukuman pada saat anak temper tantrum agar mereda harus dihindari. Justru untuk memperbaiki perilaku temper tantrum ini, orang tua harus dapat mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang pada anak. Beri anak kesempatan untuk menyadari betapa sayang orang tua sangat menyayanginya. Dengan iklim yang penuh cinta kasih sayang, jika memang temper tantrum disebabkan karena perilaku anak yang harus diluruskan, maka pengajaran nilai dan norma akan lebih mudah untuk ditanamkan pada anak. Oleh karena itu, munculnya perilaku temper tantrum menjadi sarana evaluasi diri bagi orang tua.